saya akan mengajak Anda untuk behind the scene, melihat kegiatan saya saat diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Dan nanti mudah-mudahan Deddy Corbuzier bisa memberikan Anda beberapa tips yang bermanfaat untuk bisa Anda pakai dalam kehidupan Anda. Jadi tetap ikuti channel saya ini. And 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Tepuk tangan dulu dong buat Romi Rafael. Tepuk tangan buat Tia harusnya. Apa kabar bro? Kabar baik, alhamdulillah luar biasa. Kita udah lama banget ya ketemu. Udah lama banget, lebih tepatnya udah lama banget nggak ngobrol berdua. Udah lama bener gak ngobrol Lama berdua. banget. Bro, how's the day? Enggak ada bahan berarti ya? Enggak, kita gak punya Nggak bahan. punya apa-apa. bahan. Gue undang orang kesini gak pernah punya bahan apapun. Cuman gue pengen ngobrolin tentang hipnotis aja. Kan banyak orang-orang yang merasa bahwa hipnotis itu tidak boleh di TV. Ya kan? Dan mau tidak mau pasti lu sebagai seorang performance pasti kena. Ini kan seperti zamannya Tesi dulu ya. Tesi yang nggak boleh kebencian gitu ya. Gua ngobrol sama Jeremy Teti kemarin. Cowok nggak boleh ke cewek-cewekan di TV. Tapi cewek ke cowok-cowokan boleh di TV. Ya betul. Itu di Wonderworks namanya lawyer's trick. Nah, Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. iya, aneh kan? Cowok nggak boleh pakai rok, tapi cewek pakai celana panjang, model cowok pakai kemeja cowok boleh kata dia. Itu dia makanya. Nah, sebenarnya menurut gue adalah kita tuh harus ngejelasin dulu hipnotis itu apa. Seperti hukumnya Occam Razor. Kalau ada dua masalah, kalau ada satu masalah ada dua Way out. Orang looking milih for the simplest one. ya, betul. cari yang paling simpel. Cari paling simpel. Tapi kan di sini kan akhirnya orang-orang ibu-ibu tersebut mengaku bahwa dia dihipnotis loh ke polisi. Ya kan? Nah, artinya kan ada sebuah fenomena di mana ibu-ibu itu ikut berbohong. Karena dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, tidak bisa dibilang berbohong. Dia tidak bisa dibilang berbohong. Ya, itu cuma social distortion akhirnya. Oke. Karena dia merasa kalau itu terjadi pasti dihipnotis. Nah, padahal variabelnya banyak. Contoh variabel. Kalau ada such ilmu yang ditepok langsung ikut, nah Indonesia dijajah Belanda berapa ratus tahun. Ya. Tepok-tepokin aja tuh Belanda terus dijajah Jepang 5 tahun, lebih kejam lagi kan. Iya. Ya, saya melihat banyak sekali pesulap yang bermain tanpa mencintai seni itu sendiri, bermain tanpa mengerti mengapa harus bermain. Biasanya mereka hanya membeli alat lalu bermain sesuai dengan instruksi yang ada di dalam alat. Itu aja, just doing the trick. Kalau dibacain banyak kemarin terus. Banyak nama-nama. Oke, Romi Rafael. Thank you Mas Romi. Terima kasih sudah membawa saya di podcastnya. Ya, actually Undang gue pengen banget dari dulu ngobrol sama lu, cuman gue tuh belum dapetin apa yang harus diomongin karena gue nggak mau terus ngobrol sama lu just ketawa ketiwi fun. Begitu kemarin ada Pentagon Magic Reunion, this is the right moment to talk to Romi karena gue tahu banget kalau gue ngobrol sama lu, it's not gonna be fun talking. It's gonna be deep talk dan need reason to spread the message for a deep talk. Thank you Rom. Terima for kasih coming. Deddy Corbuzier. Mudah-mudahan kita, you know what, we cannot stop loh. Actually sejak kemarin itu we need to gather more often. Please, dengan senang hati. Magician ini. Kan punya nomor saya. Oh iya. Lalu kita ketemu lagi, kita ngobrol Sure. lagi. And why not make some things for the art of magic. Sure. Thank you. Thank you, for the art Deddy. of magic. Yeah. Terima Thank you, kasih. Master Romi Rafael. Let's close the 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Terus, ambil terus. Oh. Jangan masuk.
Dan pemirsa, sekarang saya bersama dengan mentor pertama saya, Deddy Corbuzier di sini. Mentor loh. Ada suara penonton ya. Laughing track. Ada Romy Rafael. Nah, Deddy Corbuzier, Master Deddy Corbuzier. Nah, karena ini bukan channel gosip, bukan channel yang ngomongin yang lagi happening. Tips bagaimana mengatasi ketakutan bicara di depan umum. Nih, seingat saya, kan dulu zaman SMA udah main drama, Iya, betul. jadi Jesus Christ. Ya. Oke. Enggak, Oh, bukan. jadi apa? Main. Salah satu yang raja-rajanya itu. Jadi SMA udah terlibat di teater, terus udah intinya public speaking nggak masalah buat seorang Deddy Corbuzier nih, public speaking nggak masalah gitu. Nah, gimana ya ngasih tipsnya? Ngasih terlahir begitu? Enggak. Menurut gue nggak ada orang terlahir bisa ngomong di depan orang banyak tuh nggak ada. Gitu. Nah, ini yang menarik nih. Kemarin tuh kan Aska perform ya. Oke. Aska perform. Terus kan dia main koin. Itu kan all trick lah ya. Oke. Of course magic is a trick gitu. Oke. Terus kan dia merasa bahwa setelah selesai dia perform itu dia agak mental breakdown sedikit. Oh gitu? Iya, karena dia bilang gila ya gue perform di depan master dan ilmu gue tuh nggak sejago itu gitu maksud gue. Terus kan ibunya kan I'm proud of you gini. Terus gue bilang mas gini, I'm not proud of you, gue bilang I value you. Oh, oke. Gue bilang I value you, tapi you still owe me one thing. You haven't gained my respect, gue bilang gitu. Itu biar semangat. Tapi gue bilang gini, I value you for one thing, gue bilang. Tapi Aska mainnya, kenapa mainnya ya Aska gemeteran lagi nih. No, bukan masalah Aska gemeteran apa. Tapi untuk seseorang berdiri di atas panggung, dilihat kamera sebanyak itu, di depan pesulap dan kamu berdiri di sana main nggak kencing di celana, itu luar biasa, gue bilang. Iya dong, bener nggak maksud gue? Itu sebuah luar biasa sendiri gitu. Nah, ada dua nih Rom menurut gue. Ada orang-orang yang memang terlahir terbiasa untuk extrovert. Jadi akhirnya dia senang sekali ketika dia bisa ngomong, menyuarakan pendapat, enak gitu. Ini adalah orang-orang yang biasanya di sekolah suka ikut debat, yang gitu-gitulah. Ada orang-orang yang introvert, ya. Orang-orang introvert itu percaya apa tidak adalah orang-orang seperti gue, seperti lu. Oh, jadi introvert? Gue introvert. Oh. Maksudnya kita kan orang-orang yang kalau duduk di belakang, gitu kan, okay. yang dijauhi teman-teman, gitu kan, yang tidak not born to show, not born to perform lah, maksud gue gitu. Nah, tips ini kan sebenarnya untuk orang-orang yang itu ya. Kalau yang kalau yang extrovert ya lu kasih mic dia bisa 2 jam gitu kan, entah mau ngapain kayak terserah dia lah gitu ya. Nah, untuk orang-orang introvert ini menurut gua latihannya adalah sederhana, yaitu membaca buku cerita atau baca novel di depan kaca. Menurut gua. Jadi beli novel, baca novel di depan kaca menceritakan gitu. Dengan intonasi atau cuma? Dengan intonasi. Oh, oke. Mendongeng, Betul. Kayak dongengin anak kecil dikit. Kalau orang yang didongengin itu merasa tertarik, which is dia sendiri, artinya dia berhasil ngomong di depan orang. Itu kan sama seperti kalau kita main sulap, terus kita ketipu sendiri di depan kaca, artinya penonton akan tertipu, gitu kan. Nah, dengan ngebaca novel, itu lu ditaruh ke dalam sebuah kondisi unpredictable. Karena novelnya lu nggak tahu apa, tiba-tiba lu harus menceritakan tentang jagoannya yang meninggal, tentang kondisinya, tentang di gurun pasir dengan angin yang berputar kencangnya. Nah, itu gimana tuh intonasi lu ngomong tuh seperti apa? Ya, itu satu. Terus yang kedua adalah mencoba untuk mendengarkan suara sendiri and try to love your voice. Itu yang menurut gua agak sulit. Jadi banyak banget orang itu yang nggak tahu suaranya seperti apa. Ya ingat gak zaman kita dulu tuh, gua lupa ya, tapi lu coba ngerekam suara lu, terus lu dengerin tuh belum tentu suka lu sama suara lu sendiri. Ada orang kayak gitu? Ada orang kayak gitu. Jadi artinya lu harus mencintai suara lu sendiri gitu. Nah, yang ketiga, the ugly truth is percaya diri. Nah, gimana? Kan catch 24. Gimana percaya diri sementara nggak punya percaya diri? Betul. Memang akhirnya ini sulit sekali untuk dijelasin karena kemarin itu masalah, gua tau lu nggak ngikutin, tapi masalah Zara Adisti keluar sebuah hashtag yang mengatakan keadilan sosial bagi semua orang cantik. Jadi katanya kalau orang yang cantik dimaafkan. Ngerti kan? Okay. Jadi kalau orang yang cantik di atas panggung atau orang ganteng di atas panggung
penonton mau lihat, ceritanya begitu. Jadi ketika dia ngomong, dia sudah feel self confidence yang sudah lebih besar. Unfortunately tidak semua orang lahir ganteng dan cantik kan begitu kan. Ada orang yang lahir jelek. Kita nggak usah sebut namanya siapa, tapi banyak orang-orang yang tidak ganteng dan tidak cantik jago ngomong di atas panggung. Artinya dia sudah bisa menerima keadaan dia, menggunakan keadaan dia, berdamai dengan keadaan dia sendiri, dan leluasa menggunakannya, bahkan bisa gunain kekurangan dia. Gua podcast sama Mo Sidik is fat, Yeah. ya. Tapi Mo Sidik itu enjoy dengan dia punya kelebihan. Akhirnya jadi kelebihan, bukan sebuah kelemahan. Kegemukan dia itu jadi kelebihan karena dia ngejokes dengan itu. Gua kalau mandi sabun suka hilang, tiba-tiba keselip di lemak. Itu kan untuk melakukan itu ilmunya dewa menurut gua, Rom. Dia harus tahu kelemahan dia, terus bisa dijadikan jokes, ngerosting diri sendiri, diterima penonton, timbal balik nih. Ngerti. Nah, sulit memang, sulit. Nah, artinya mau nggak orang-orang itu melakukan hal seperti itu? Itu beberapa contoh sih. Oke, ada yang mau ditambahin lagi? Tadi pertanyaannya adalah, Bagaimana ngatasi ketakutan bicara depan umum? oke, Gitu. belajar self hypnosis sama Romi Rafael salah satunya. Tapi Ya. dari selama interview banyak orang untuk minta nasihat, tips, advice, belum pernah ada yang seunik Master Deddy Corbuzier itu baca buku itu di depan kaca, dengerin suara itu belum pernah ada sih. Nah, menurut gue gini, ada satu hal lagi gitu. Menurut gue gini, lebih baik mana membuat sesuatu dengan kualitas atau membuat sesuatu dengan cepat, tapi banyak. Ini kenapa hubungannya gitu? Kadang-kadang orang itu mencoba untuk sempurna, jadi dia menyiapkan segala sesuatunya untuk public speaking. Ada orang-orang yang akhirnya mempersiapkan segala sesuatu dengan cepat, yang penting gua sebanyak-banyaknya latihan. Nah, apa korelasinya? Korelasinya gini, kita dulu kan apal tuh nama orang-orang itu siapa, kan kita apal kan, wah ini ciptaan ini ciptaan ini. Ada orang bikin eksperimen, mereka dibagi dua grup, jadi 10 orang. Mereka disuruh bikin biji dari tanah liat. Oke. Kasih waktu 10 hari. Dikasih waktu 10 hari. Grup A dibilang, lu harus buat sebagus-bagusnya, karena nilai lu akan dinilai dari bagus tidaknya bunga tersebut. Oke. Grup ke-1 dikasih tahu, lu harus buat sebanyak-banyaknya karena nilai lu akan dinilai dari berapa banyak vas bunga yang bisa lu buat dalam waktu 10 hari. Oke, ini an psychological experiment test. Setelah dibuat, ternyata endingnya kira-kira Mungkin kualitas akan datang dari kuantitas. that's the idea. Endingnya ternyata kagetnya adalah orang yang dikasih waktu 10 hari bikin sebanyak-banyaknya hasilnya lebih bagus dibandingkan orang yang cuma bikin 3 biji. Nah, bertanya, kok bisa orang ini hasilnya bagus? Padahal dia bikinnya tidak disuruh sebagus-bagusnya. Kok bisa? Ternyata jawabannya adalah, iya karena kita latihan terus. Karena kita setiap hari bikin 20. Oke. Ini satu hari masih bikin setengahnya nih, masih mikir nih lingkarannya harus berapa presisinya, harus ini presisinya. Ini sehari bikin 20. Akhirnya jadilah satu yang bagus. So at the end of the day, practice makes perfect kan. Jadi terimalah semua kesempatan untuk berbicara di depan umum sebanyak mungkin. Ya pasti jelek di awal-awal, pasti gagal di awal-awal, but it's okay karena sebanyak mungkin lu belajar ya. At the end of the day you'll be perfect dibandingkan lu harus mikirin bikin segala sesuatu yang lu akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah, di era corona begini gimana bicara depan umum? Luar biasa. Sama kayak ke gym gimana ya? Iya. Ya kan? Gua rasa dengan teknologi Zoom, Google Meeting dan sebagainya, kita dimudahkan. Yes, I'm not totally agree or like with all of that things. Gua tidak suka dengan Zoom call, gua tidak suka dengan Google Meeting, gua tidak suka dengan live IG. Personally gua nggak suka. Makanya banyak orang nanya, kenapa nggak ngundang, misalnya ada orang lagi viral,
kenapa orang ini nggak di podcast? Dia lagi di luar kota. Kenapa nggak Zoom? Oke. Zoom itu nggak dapat feel. Gitu loh. Zoom tuh nggak. Gue bisa aja podcastan sama lu dari Zoom. Jarak jauh ya. Tapi ngerti. gue nggak bisa ngeliat muka lu, gue nggak bisa ngerasain aura lu Iya. ada di sana gitu. Nah, ini memang sulit, tapi gini kan latihan nih. Jadi menurut gue di era pandemi ini yang dilakukan adalah ya latihan aja dulu lewat Zoom, lewat Google Meeting dan sebagainya. Nggak apa-apa, latihan dulu aja, mempersiapkan ketika pandeminya beres. Produktif berarti ya. Iya, mudah-mudahan pandeminya beres. Oke, berarti ada yang saya nggak tahu. Mudah-mudahan pandeminya beres. Lah ya kan kita nggak boleh. Kalau gue pribadi ya, gue tuh pengen menaruh otak gue adalah worst case scenario, Rom. Kalau gue sekarang wah pasti selesai bulan Januari, pasti selesai. Enggak, ntar gue kecewa. Oke. Lebih baik gue tidak berpikir tentang pandeminya kapan beres, tapi tetap produktif aja terus. Nah, oke. Ya dong. Ya satu saat mosok sih nggak beres-beres. Suatu saat masa nggak beres. Iya kan, cepetan tinggal hitung-hitungan cepetan virusnya mati apa kita mati duluan. Benar. Udah nggak ada pilihan lagi kan begitu kan. Terima kasih Thank you, Rom. sarannya, Dedi. Nah, itu saran yang luar biasa saat pandemi. Kualitas akan ngikutin kalau dibanyakin aja latihan sendiri, bicara, cari topik begitu. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Mas Deddy Corbuzier, Pasti terima kasih. bermanfaat, Mas Romi, terima kasih banyak. Bye.